Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah memperkenankan kita kembali berjumpa bersama di Radio Petra 105,7 FM dalam ruang Gembala Menyapa dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Masih dalam suasana bulan keluarga, di mana kita diterangi sebuah tema besar, kekudusan hidup pernikahan. Maka pada edisi Selasa 18 Oktober 2022 saat ini, kita akan belajar sebuah tema, salah paham tentang seks, yang diambil dari kitab surat 1 Korintus pasal 6 ayat 13 dilanjutkan ayat ke-19 sampai 20. Karena itu sahabat Petra, kini mari kita siapkan hati kita bersama untuk menghadap hadirat Allah dan mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kita ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada sahabat Petra sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengar sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita saat yang terindah. Kini saat yang terindah kita berdua, Tuhan satukan kita dalam kasih-Nya yang indah. Kini kita telah berjanji di hadapan memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya Memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. indah.
indahnya hidup ini, cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya. Memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Indahnya hidup ini, cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya. Sahabat Petra yang terkasih, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersama kita berdoa. Hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam Kristus Putramu yang tunggal, firman Allah yang hidup, Juru Selamat dan penebus kami yang sejati, dan di dalam Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Sungguh kami bersuka cita oleh pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari, dan sebagaimana malam hari ini Engkau pun memelihara jiwa kami melalui kebenaran firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Karena itu kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami, membuka hati dan pikiran, menerangi segenap jiwa, sehingga kami dimampukan untuk mendengar dan mengerti, dan firman-Mu menjadi kuasa yang memenuhi
dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau juga urapi hamba-Mu ini yang penuh dengan cacat celah, sehingga dengan hikmat dan pertolongan-Mu, hamba-Mu menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Hingga kini kami mengerti makna seksualitas yang sejati dalam rancangan Allah yang Maha Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema salah paham tentang seks terambil dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 13 dilanjutkan ayat 19 dan ayat 20. Demikian sabda Tuhan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati dan hidup melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, salah paham tentang seks bukan semata-mata orang salah memahaminya. Tetapi memang persoalan tentang seks jarang dibicarakan, dianggap sesuatu yang tabu, yang tidak bisa dibicarakan terbuka apalagi secara luas. Orang membatasi bahwa perkara seksualitas hanya dibicarakan oleh orang-orang dewasa dan khususnya mungkin orang-orang yang telah menikah. Yang lain belum boleh, yang lain tabu, belum saatnya. Sedangkan orang muda di satu sisi pengen tahu dan memahami, tetapi karena dilarang. Sedangkan sisi lain di dalam dirinya ada terus-menerus dorongan seksual, sehingga kemudian malah jatuh dalam pengertian-pengertian yang salah. Betapa sering kita melihat beberapa kesalahpahaman. Misalnya pertama, seks justru sesuatu yang kotor. Karena itu tidak boleh dibicarakan, sesuatu yang ditutup-tutupi. Sampai hingga dalam pengertian dianggap seksualitas itu adalah dosa. Orang-orang yang tidak menikah dianggap orang-orang yang bisa menahan dosa. Orang-orang yang tidak menikah maka dipandang bahkan lebih suci, lebih kudus daripada orang-orang yang menikah. Itu karena dianggap orang-orang yang tidak menikah, yang tidak menikmati seksualitas justru adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang mampu menahan dosa. Sedangkan orang-orang yang menikah tarafnya lebih rendah karena seks seakan-akan mengandung unsur dosa, dan ini jelas-jelas salah. Salah paham yang lain juga, dianggap seks ini sesuatu yang sangat natural. Kali ini tidak memandangnya terlalu rohani sebagai sebuah dosa, tetapi sebagai persoalan biologis. Ketika seorang laki-laki tertarik dengan perempuan itu wajar. Demikian sebaliknya seorang perempuan tertarik dengan laki-laki. Maka artinya ketika laki-laki dan perempuan sama-sama tertarik, sama-sama suka satu dengan yang lain, tidak ada masalah ketika semua diekspresikan dengan hubungan seksual.
Tidak ada masalah, sebab ini hanya perkara ketertarikan fisik. Justru yang menjadi masalah adalah pernikahannya. Karena kan yang penting adalah komitmennya. Yang penting adalah tidak merugikan pihak manapun. Justru pernikahan bermasalah. Karena kenapa masalah sesederhana itu harus pada tingkatan seformal pernikahan. Hingga pakai upacara, hingga pakai pengesahan. Untuk apa pernikahan jika komitmen itu lebih penting? Jika sama-sama suka dengan suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Ini pun jelas-jelas salah. Masih ada lagi sahabat Petra, orang juga memandang seksualitas salah. Karena hampir sama, ini hanya perkara netral. Ini perkara dorongan biologis. Kita punya dorongan biologis makan, kalau lapar maka kita makan. Lalu mengapa dengan seks yang juga dorongan biologis harus diwujudkan dengan pernikahan? Lah kalau lapar saja kita makan, masa hanya dorongan biologis harus menikah, harus membutuhkan surat, harus membutuhkan pengesahan? Bukankah nilainya sama-sama dengan dorongan biologis? Kenapa seks harus dengan pernikahan? Sebagai dorongan biologis tidak ada bedanya dengan dorongan lapar, haus, ngantuk, dan seks pun demikian. Pengertian ini pun juga jelas-jelas salah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita kembali memahami seksualitas dalam terang firman Tuhan. Dikatakan di ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Segala bentuk dorongan biologis itu bersifat sementara. Tetapi masih dikatakan, tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Allah, dan Tuhan untuk tubuh. Ayat ini mau menunjukkan yang pertama, bahwa seksualitas sejatinya melekat pada tubuh manusia seperti yang dikehendaki Tuhan. Seks bukan dosa, seks bukan kotor, sebab manusia sendiri melekat dengan seksualitas. Sejak Allah menciptakan manusia, diciptakan mereka menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Manusia adalah makhluk seksual karena manusia tidak satu jenis. Ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Itulah seksualitas. Setiap manusia yang lahir saja ditanyakan yang pertama kali bukan warna kulit, bukan bentuk rambut. Yang ditanyakan selalu adalah laki-laki atau perempuan. Maka seksualitas hal yang wajar, bahkan suci, bagian rencana Allah bagi manusia. Sudah dilekatkan bahwa manusia itu laki-laki atau perempuan. Ini bukan dosa, itu hal yang wajar. Itu sesuatu yang justru harus kita terima sebagai rancangan Allah. Ini bukan sekedar dorongan biologis, tetapi kepenuhan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, gambar rupa Allah, yaitu makhluk yang seksual, laki-laki atau perempuan. Maka jauhkan pikiran seks itu dosa, seks itu kotor, dan kemudian tidak menikah itu gambaran seakan-akan menjadi suci. Bukan demikian. Yang kedua, mari kita luruskan kembali. Ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini mau ditunjukkan, benar kita punya tubuh, tetapi tubuh milik Allah karena sebagai bait Roh Kudus ada rancangan Allah. Ini membedakan dengan makan dan minum. Benar, sekalipun seks adalah dorongan biologis, ada perbedaan mendasar dengan makan dan minum.
Karena makan, minum, ngantuk itu namanya dorongan biologis yang sifatnya pribadi. Ketika saya lapar, saya akan makan. Ketika saya haus, saya akan minum dan selesai. Semua selesai, saya kenyang. Saya dapat istirahat ketika ngantuk. Dan itu pemenuhan kebutuhan pribadi. Yang membedakan dengan seksualitas, sekalipun itu dorongan biologis, itu adalah kebutuhan relasi. Tubuh digunakan dalam arti seksualitas sebagai kebutuhan relasi manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga kebahagiaannya bukan hanya pribadi. Kebahagiaannya dinikmati dalam kepenuhan sebagai pasangan. Karena itu tidak bisa disamakan. Bukan makan dan minum semata-mata. Kenikmatannya, kebahagiaannya justru karena relasi. Itulah yang membuat orang membutuhkan komitmen. Tidak bisa lalu seakan-akan pernikahan malah disangsikan. Justru tanpa pernikahan akan menjadi beda. Perhatikan orang yang tidak menikah, baru pacaran mengatakan, saya hamil. Tentu mereka akan merasa bingung dan merasa tidak siap. Karena itulah disebut persinahan. Lain dengan orang yang menikah, lalu dikatakan, saya hamil. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada rasa syukur. Dan itu makanya tidak bisa disamakan seks sebelum nikah dengan seks setelah menikah. Justru itu persoalannya. Kini kita mengerti karena seks adalah pemenuhan kebutuhan relasi. Di sana membutuhkan komitmen yang nyata dalam pernikahan. Di sana membutuhkan formalitas yang nyata dalam pernikahan. Di sana membutuhkan kekudusan, ikatan yang intim dan eksklusif yang begitu nyata dalam pernikahan. Dan yang ketiga, perlu kita luruskan juga. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Allah dengan tubuh dalam arti persinahan di sini mau dikatakan bahwa berarti letak seksualitas adalah untuk memuliakan Allah. Dan tubuh yang menikmati seksualitas dalam kekudusan bagi Allah tidak lain tempatnya dalam rencana Allah, yaitu dalam perkawinan dan dalam cinta kasih. Maka sebagaimana pernikahan ini ada 3 nilai dasar. Tuhan menghendaki pernikahan itu selalu monogami. 1 suami 1 istri. Dalam kesetiaan sehingga hanya mencintai 1 istrinya dan tidak pernah mencintai yang lain. Bahkan juga bersifat seumur hidup yaitu tidak terceraikan. Demikian juga pemaknaan dengan seksualitas yaitu 3 hal. Cinta, pernikahan, dan seks adalah 3 di dalam 1. Ketika sahabat Petra memandang saya Yosef, mencintai si A, menikah dengan si B, lalu saya melakukan hubungan seksual dengan si C, saya memastikan Anda mengira, oh Yosef gue edian. Karena nggak mungkin. Cinta diwujudkan keutuhannya dalam ikatan kekudusan pernikahan. Dan dalam pernikahanlah kepenuhan cinta diekspresikan di dalam seksualitas. Seksualitas tidak bisa tanpa pernikahan dan tanpa cinta. Cinta pun tidak bisa tanpa pernikahan dan seksualitas. Ketiga-tiganya adalah satu. Dan di sanalah kita memuliakan Allah dengan tubuh. Itulah seksualitas yang benar. Kita kini telah mengerti bahwa kita adalah makhluk seksualitas, laki dan perempuan. Maka segala dorongan yang kita miliki bukan jahat, bukan dosa dan bukan kotor. Itu semua wajar. Tetapi ingat, dorongan itu harus diletakkan dalam rencana Allah, yaitu di dalam pernikahan dan dalam cinta kasih.
Karena dorongan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi kebutuhan relasi. Dan relasi yang penuh adalah relasi yang penuh dengan totalitas. Dalam ikatan seumur hidup pernikahan, di dalam kesatuan hingga bahkan menciptakan keturunan atau prokreasi. Di sanalah kemudian seksualitas memenuhi tujuannya. Di sanalah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Karena itu sahabat Petra, jangan lagi memandang seksualitas kotor. Jangan hanya memandang ini hanya masalah ketertarikan dengan lawan jenis. Dan jangan hanya memandang itu hanya dorongan biologis semata-mata. Seks, anugerah Allah, diwujudkan dalam kepenuhan cinta dan di dalam ikatan yang Tuhan kuduskan, yaitu pernikahan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh merasuk untuk menjadi sebuah kuasa kebenaran firman dalam hidup kita. Dengan masih merenungi dan menghayati, sebuah pujian menghantarkan kita berjanji sehidup semati. Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. Selamanya, selamanya aku juga mencintaimu. Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, Selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. selamanya, selamanya aku juga mencintaimu. Selamanya, selamanya
mencintaimu. Selamanya, selamanya aku juga mencintaimu. Selamanya, selamanya kasih Yesus menyatukan kita. Kasih Yesus menyatukan kita. Kasih Yesus menyatukan kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan doa syukur bersama dengan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersukacita oleh kebenaran firman yang telah Engkau nyatakan, di mana kami terkadang sering memahami dengan salah tentang seksualitas, tetapi di dalam bulan keluarga, ketika kami belajar kekudusan pernikahan, kini kami boleh mensyukuri bahwa seksualitas adalah rahmat yang kudus, yang melekat dalam hidup, yang memenuhi kebutuhan sebagai sosial dalam relasi, dan dapat mewujudkan kekudusan dalam perwujudan cinta dan pernikahan. Karena itu Bapa, mampukan kami memuliakan Tuhan dengan tubuh, yaitu menikmati di dalam keindahan cinta dalam pernikahan. Kini Bapa, bersama doa syafaat kami memanjatkan permohonan-permohonan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau urapi pemimpin bangsa kami dengan hikmat surgawi, untuk sungguh mewujudkan kehidupan bangsa dan negara kami sebagai kerajaan Allah, di mana keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan menjadi nyata, dan dalam kehidupan berbangsa yang berbineka, kami pun dipenuhi dengan kerukunan dan kerjasama. Karena perbedaan ini bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan, tetapi sebagai rahmat yang justru kami syukuri sebagai kekayaan dalam kehidupan bersama. Kami pun berdoa bagi gereja-gereja Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Mampukan segenap jemaat terpelihara iman untuk terus bertumbuh dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh mencapai kesempurnaan keselamatan. Demikian juga gereja-gereja memenuhi tugas panggilan, karena hadir bukan untuk dirinya, melainkan sebagai saksi Allah yang mewartakan kabar keselamatan. Dengan demikian gereja-gereja boleh bekerja sama, dan lebih banyak orang yang boleh mendapat kesempatan untuk mendengar berita karya keselamatan, dipanggil seturut rancangan Allah oleh kuasa Roh Kudus untuk menerima rahmat keselamatan di dalam Kristus. Juga kami berdoa bagi Radio Petra yang selalu menjadi tempat kami bersekutu, berbakti, memuji, menyembah, dan bertumbuh di dalam kebenaran sabda-Mu. Maka berkati ladang pelayanan Tuhan ini, peliharalah setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Terus kembangkan sehingga radio ini boleh semakin menjangkau, semakin membentuk dan menuntun lebih banyak jiwa lagi untuk berbakti, mengasihi Tuhan, dan menjadi saksi
di tengah kehidupan sehari-hari mereka. Bapa, kini kami pun juga membawa, terkhususnya bagi Bapak Ibu Saudara kami, segenap sahabat Petra yang dalam ini sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Syulan, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Bapak Paskah, Bapak Slamet di Wates. Bagi jemaatmu di GKJ Wiro Brajan, kami pun berdoa untuk Ibu Yuwono, Ibu Siti Parjiono, Bapak Ardiman, Bapak Wukir Saryono, Bapak Widodo, Ibu Herning, Bapak Yutam Prayitno, Bapak Adi Prajoko, Ibu Titik Parjo, Ibu Sujiono, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Lestari, Bapak Paminto, Ibu Sunardi, Ibu Leo, Ibu Hadijuri, Ibu Katarina Samuel Wiono, Bapak Sukirman, Ibu Herati Widigdo, Ibu Susi Sukirman, Ibu Sadiman, Bapak Sunusan Saka, Ibu Mucinah, Ibu Rara Suwito, Bapak Sukopurwo, Bapak Abednego, Ibu Parjiono, Bapak Bejo Santoso, Ibu Ambar Kumalawati. Kami pun juga mengingat segenap jemaat-jemaat Tuhan yang lain, Ibu Estuhantoro, Ibu Marto Atmojo, Ibu Lagianti, Ibu Projo Suwarno, Ibu Eni Dianawati, Ibu Yana, Ibu Hermastuti, Ibu Yatini, Ibu Iriani Totok, Ibu Siti Jatmiko, Bapak Gunawan, Bapak Sugeng Mulyono, Bapak Subiantoro, Bapak Sukopraptono, keluarga Ibu Henry beserta anak-anak, Bapak Sabarudin, Bapak Samsuhud, Bapak Adi Seputra, Ibu Dewi, Saudari Elsa, Saudari Rini. Kami pun membawa serta bagi Ibu Lina Wiji Astuti Eko Iswanto, istri dari hambamu Bapak Pendeta Eko Iswanto, dan juga bagi Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, mereka yang sedang opnam di rumah sakit. Juga bagi segenap sahabat Petra yang berdoa bersama kami, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami mohon belas kasih Kristus melawat, menjamah. Di dalam kuasa darah kudus Engkau karuniakan pengampunan, kekuatan, penghiburan. Engkau sembuhkan tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh kasih karunia-Mu. Kami pun juga berdoa bagi mereka yang sangat membutuhkan penghiburan, yaitu keluarga almarhum Bapak Edi Susanto dan keluarga almarhum Bapak Triwiloso yang telah Engkau panggil. Rasa kehilangan ini melukai dan mendatangkan duka cita. Tetapi biarlah kami mengingat kepada Kristus yang telah bangkit, yang memberikan janji bahwa di dalamnya kami pun akan tetap hidup sekalipun kami sudah mati. Sebab kuasa maut tidak bisa memisahkan kami dari Allah. Maka bagi mereka yang telah dipanggil, sejatinya mereka boleh mendapatkan peristirahatan yang tenang. Tetapi ingatlah akan keluarga yang ditinggalkan. Hiburkan mereka, supaya mereka dapat pulih dan melanjutkan kehidupan dengan berpengharapan. Kami pun mohon senantiasa kekuatan, penghiburan, campur tangan Tuhan untuk memulihkan kembali pergumulan keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho. Ingatlah Engkau yang telah memberkati, menguduskan, dan mempersatukan sebagai suami istri. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk turut bekerja memulihkan keluarga ini. Kami pun juga mengingat bagi mereka, segenap sahabat Petra yang telah berusia lanjut. Kami mendoakan Bapak Kriswanta, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gadot, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Ibu Retno, Ibu Sri Hartati Murdopo, Bapak Sariman, Ibu Petrus, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Susi Sumadi Budioso, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ibu Budi Cahyono, Ibu Bejo Santoso,
Bapak Ibu Rumekso, Ibu Suhatmati, Ibu Hartanto, Bapak Lasarus, Ibu Supiwasti, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Praptomo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Bapak Ganjar Widodo, dan segenap sahabat Petra yang dalam usia lanjut yang bersekutu dan berdoa bersama-sama dengan kami, ya Allah. Lawatlah mereka di balik segala kerentanaan mereka. Engkau melindungi mereka dengan kekuatan, kesehatan, menjauhkan mereka dari penyakit, godaan, dan kecelakaan, melimpahi hari-hari yang senja dengan pengharapan dan juga penghiburan serta damai sejahtera Tuhan. Sebab sekalipun senja, kehidupan mereka tidak menyongsong kegelapan, tetapi terang yang abadi, sehingga di balik kelemahan tubuh ada pengharapan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kekal dan kemuliaan di dalam Tuhan. Bapa, kini kami juga mengingat anak-anak kami yang sedang belajar, menunaikan tugas kewajiban. Engkau tuntun dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga mereka dapat menyelesaikan ujian, tugas akhir dengan berbagai kewajibannya. Bahkan Kau berkati hasil yang terbaik, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam jerih lelah belajar karya anak-anak kami. Juga bagi anak-anak kami yang sedang bekerja, terlebih yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tuntun kiranya talenta mereka menjadi sumber pelayanan. Nama-Mu dipermuliakan. Engkau pelihara anak-anak kami dalam setiap karya mereka, sehingga mereka Tuhan berkati dan tidak berkekurangan. Kami bersandar sebab Engkau Allah yang setia, yang mencipta, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau akan memelihara anak-anak kami. Juga bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, kami mohon Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya hanya Tuhan sendiri yang memberkati, mempersatukan dan meneguhkan sebagai suami istri yang kudus, kekal, dan tidak terceraikan. Sebagai keluarga yang diberkati untuk menjadi saksi perjanjian Allah dan berkat bagi banyak orang. Juga kami mendoakan bagi setiap suami istri, keluarga, anak-anak-Mu yang masih menantikan keturunan atau momongan. Kami mohon Engkau tambahkan kehidupan, supaya mereka pun boleh semakin sempurna dalam sukacita, mendidik, mengasuh, dan mengenalkan rahmat serta kemuliaan Kristus bagi anak-anak kami. Dengan demikian, semakin banyak orang yang mengalami kasih karunia-Mu, dan semakin banyak anak-anak kami untuk mengabdi kepada Tuhan turun-temurun. Akhirnya kami pun membawa segenap pergumulan pribadi lepas pribadi dari sahabat Petra yang tidak terungkapkan. Kami bawa kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka biarlah segala pergumulan ini kami hadapi dengan penuh pengharapan bahwa menjadi sarana untuk menyempurnakan keselamatan kami, bahwa sarana untuk melatih iman dan kepercayaan kami untuk hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu panjang doa permohonan syafaat kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan, dan kami mohon rahmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyempurnakan permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, begitu panjang kita mencurahkan segala permohonan syafaat-syafaat kita. Maka kini biarlah ini menjadi kuasa doa yang hidup, ketika apa yang telah kita pinta dan doakan sungguh nyata juga di dalam perilaku kehidupan kita. Menyongsong pengutusan dan berkat, mari kita mempersiapkan hati, dan sebuah pujian menghantarkan kita
Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah tiba di penghujung kebersamaan kita. Karena itu kini mari kita sungguh siapkan hati, karena kita akan diutus untuk menjadi saksinya, yaitu dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam Gembala Menyapa edisi Selasa 18 Oktober 2022. Dan kepada sahabat Petra yang masih ingin menyampaikan pergumulan atau juga menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan akhirnya saya mengakui kebersamaan yang singkat. Ada ucapan saya yang kurang berkenan, atau mungkin hal-hal yang tidak menjadi kebahagiaan bagi sahabat Petra. Dengan rendah hati, saya mohon maaf dan kiranya saya diampuni. Saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa untuk mengasihi orang lain di sepanjang sisa kehidupan kita. Amin.